Yes. Selamat pagi. Saya akan melaporkan orientasi pengenalan nilai etika instansi bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Dodo Suwarno, Pemerintah Kabupaten Semarang di tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dr. Sofi Ayis, tempat lahir Semarang, 2 Desember 2025, alamat Rawasari, Kebalan, Semarang. Unit kerja RSUD Dodo Suwarno, bagian elektromedis. Tujuan pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K tahun 2025 adalah sebagai berikut. Peserta mampu memahami nilai-nilai dasar ASN, etika kerja, tupoksi, termasuk integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berhalal. Langsung saja ke visi RSUD Dr. Dodo Suwarno. Menjadi pilihan utama masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan menjadi rumah sakit pendidikan yang mandiri, inovatif, serta pelopor pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dalam pendidikan, penelitian, dan pelayanan. Misi RSUD Dr. Dodo Suwarno: 1. Mewujudkan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. 2. Mewujudkan pelayanan prima. 3. Mewujudkan pelayanan rumah sakit yang komprehensif dan terjangkau serta berdaya saing. 4. Mewujudkan budaya kerja yang berlandaskan pengabdian, keikhlasan, disiplin, serta profesionalisme. 5. Mewujudkan pelayanan yang profesional dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan atau kedokteran. 6. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan profesi di bidang kedokteran dan kesehatan, teknologi kesehatan, dan administrasi rumah sakit. 7. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian inovasi di bidang kedokteran dan kesehatan, teknologi kesehatan, dan administrasi rumah sakit. RHK pimpinan yang diversi. 1. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan pada peralatan kantor, gedung pelayanan, dan alat-alat kesehatan yang mengalami kerusakan. RHK terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat-alat kesehatan. Indikator kerja individu, tercapainya pelaksanaan pemeliharaan alat-alat kesehatan. Aspek dan target, kuantitas, dan bentuk dokumen. Kegiatan dan tahapan. 1. Pembuatan jadwal pemeliharaan alat kesehatan. 2. Melaksanakan pemeliharaan alat medis sesuai jadwal. Waktu kegiatan terwujudnya dokumen pemeliharaan alat kesehatan berdasarkan bukti hukum. Penerapan nilai-nilai berakhlak meliputi 3 poin. 1. Melaksanakan pemeliharaan alat kesehatan dengan berfokus kolaborasi dan komunikasi antar rekan sejawat dalam konteks berorientasi pelayanan. 2. Menjalin komunikasi yang positif dengan rekan sejawat untuk menyusun jadwal pemeliharaan alat kesehatan atau harmonis. 3. Berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menyusun jadwal dalam melaksanakan pemeliharaan alat kesehatan atau kolaboratif. Untuk kedua, RHK pimpinan yang diintervensi. 1. Melaksanakan perawatan perbaikan pada peralatan gedung kantor, gedung pelayanan, dan alat kesehatan mengalami kerusakan. RHK pelaksananya kegiatan perbaikan alat-alat kesehatan. Indikator kinerja individu, persentase perbaikan kerusakan alat-alat kesehatan. Aspek dan target, 1 kuantitas dan 1 dokumen.
kegiatan dan tahapan mempersiapkan alat bantu kerja, mengidentifikasi kerusakan pada alat kesehatan, melaksanakan perbaikan. Keempat, mendata atau mendokumentasikan hasil perbaikan. Waktu kegiatan, terwujudnya satu dokumen perbaikan kerusakan alat kesehatan. Penerapan nilai-nilai berakhlak. Satu, menerapkan pengetahuan keterampilan dalam memperbaiki alat kesehatan atau kompeten. Menjalin komunikasi yang positif dengan rekan sejawat untuk melakukan perbaikan alat kesehatan harmonis. Tiga, berkolaborasi dengan sesama sejawat dalam melakukan perbaikan alat kesehatan kolaboratif. Kesimpulan, orientasi kita merupakan tahapan fundamental untuk memastikan setiap individu memiliki pemahaman komprehensif mengenai budaya kerja, tata kelola, serta visi dan misi instansi. Lebih dari itu, program ini secara spesifik dirancang untuk menanamkan dan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nilai-nilai ini menjadi panduan moral dan etika bagi setiap kebijakan dalam menjalankan tugas, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan rekan kerja maupun masyarakat. Terima kasih. Terima kasih pada Mas Damas. Terus selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari peserta ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan angkat tangan dan menyebutkan nama dan dari mana bagiannya. Monggo, silahkan. Untuk contoh terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat-alat kesehatan. Contohnya itu kita melakukan jadwal, misal dalam setahun, contoh Luratinap ya, itu minimal dalam setahun itu 3 kali kunjungan. Untuk unit-unit yang lebih apa ya, lebih istilahnya lebih yang lebih intens seperti contoh ya GB, IBS, ICU, dan IGD itu harus minimal 1 bulan sekali untuk melakukan kunjungan pemeliharaan alat-alat medis. Kalau sudah jelas, Pak. Masih ada yang bertanya, monggo. Mungkin sudah Mas, waktu saya berdagang dengan lagi. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk mempresentasikan presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.